Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Tumbal Pesugihan Ibu Part 9. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Bu, tolong jemput aku. Aku disiksa dan dijadikan budak di sana, Bu. Asih, apa itu kamu? Pergi kamu, ini bukan rumahmu. Sesosok gadis kecil tengah berdiri di pojok kamarku. Aku tak bisa berbuat apapun kecuali menutup tubuhku dengan selimut. Bu, ayo, jemput aku, Bu. Ia terus merengek, meminta dijemput, tetapi aku tak memperdulikan sampai akhirnya sosok ini pergi, hilang entah kemana. Aku menghela nafas lega, segera aku keluar dan melihat anak-anakku yang tengah tidur di ruangan sebelah. Adrian, bisikku pelan. Adrian mengeliat, sepertinya ia mendengar ucapanku. Kenapa, Bu? Ibu tidak tidur. Ia bangkit dan mulai duduk. Aku menggeleng. Zaki mana? Itu lagi tidur, Bu. Aku masih ngantuk, timpalnya. Ya udah, tidur sana. Aku kembali ke kamar dengan rasa ketakutan, tapi aku berharap Asih tak kembali menerorku karena dia sudah berada di kerajaan itu dan pasti tidak bisa keluar dengan sendirinya. 7 bulan sudah berlalu semenjak kematian Asih. Sekarang ibu sukses bak orang paling kaya di komplek ini setelah Bu Puji. Ia selalu mengenakan baju yang sangat bagus serta perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Adik-adikku juga terlihat sangat gemuk. Ibu selalu membelikan makanan yang sangat enak untuk kami bertiga makan. Hari ini aku libur sekolah selama 2 minggu. Dan bertepatan juga bapak pulang tanah rantau. Betapa senangnya sekian lama tidak bertemu bapak. Bu, bapak hari ini pulang. Kulihat ibu sedang sibuk dengan ponsel barunya, miliknya sembari mengelus perutnya yang sudah memuncit. Iya, hari ini pulang. Assalamualaikum. Suara seorang lelaki dewasa masuk dengan membawa beberapa koper. Itu bapak. Waalaikumsalam, jawabku dari dalam. Adrian, teriaknya. Aku terpelanjat langsung menoleh dan berlari memeluknya. Ibu di mana? Tanyanya bapak padaku. Di kamar, Pak. Bapak berlalu meninggalkanku. Ia langsung masuk kamar untuk melihat ibu. Aku berjalan mengikuti dari belakang. Sania? Mas Bahar? Katanya pulang sore. Bapak duduk tepat di samping ranjang dan mulai bercerita. Iya, ternyata perjalanan dipercepat. Sekarang kehamilanku sudah besar, Sania. Kamu sudah meriksa USG? Tanya bapak. Aku masih diam melihat mereka di balik pintu kamar. Besok kita periksa. Terserah kamu, Sania. Kamu tampak bahagia sekarang, atau karena aku bekerja jadi kamu lebih bahagia? Ibu hanya tersenyum tipis, tak menjawab sepatah kata pun. Adrian, Raya, sama Zaki di mana? Ayo panggil, bawa ke sini. Bapak juga pengen lihat mereka. Sebentar, Pak. Aku segera menemui kedua adikku yang sedang bermain, mengajak mereka menemui bapak. Bapak, teriak Raya ketika ia melihat bapak. Hei Raya, bapak nggak bawa apa. Bapak memeluk erat Raya dan Zaki. Sania, katanya Asih meninggal. Aku ingin ziarah ke makamnya sekarang juga, ucap bapak. Ibu tampak terkejut dan menatap balik padaku. Bapak mau ziarah bagaimana? Sementara Asih dimakamkan tidak layak oleh ibu. Mas, kamu kan baru sampai, mending istirahat dulu, timpal ibu. Tidak, aku sudah berniat dari sebelum pulang akan ziarah ke makam Asih, jawab bapak. Ingin rasanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ibu memperlakukan Asih dengan tak layak. Tiba-tiba ibu mendekat padaku dan memelukku dari belakang.
serta berbisik, "Jangan katakan apapun pada Bapak." Aku menelan ludah perlahan dan aku tahu maksud ibu. "Kamu kenapa sih, Sania? Cepat ayo," sahut Bapak. "Mas, aku capek, kamu juga capek bukan? Ayo istirahat dulu, besok saja kita pergi untuk ziarah," timpal ibu. Bapak menghela nafas, tampaknya ia tak ingin berlanjut perdebatan ini. Alhasil Bapak menurut dengan ucapan ibu. "Ayo Mas, duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu." Ibu menggandeng tangan Bapak dengan lembut, tak seperti biasanya. "Adrian, Raya, sama Zaki juga," imbuh ibu. "Kamu sekarang cantik, Sania. Kamu juga memakai perhiasan. Apa uang yang aku kirimkan padamu lebih dari cukup?" Sebelum ibu menjawab, aku menimpali pertanyaan Bapak terlebih dahulu. "Ibu punya uang sendiri, Pak," jawabku. Ia menatap tajam padaku. Aku tahu dia tak suka bilang aku memotong pembicaraan mereka. "Adrian tahu aja," timpal ibu. "Kamu kerja? Kerja apaan? Aku lihat kamu hanya duduk santai main handphone," tanya Bapak. "Oh iya, apa namanya? Oh iya, kerja online." "Iya, kerja online," jawab ibu sedikit aneh. "Kerja online apa? Jualan online? Tapi mana barang yang kamu jual?" tanya Bapak lagi dengan penuh penasaran. "Kerja apa selama ini? Padahal ibu sama sekali tak memberiku tahu padaku bahwa selama ini ia bekerja online." "Itu kayak jualan, tapi sistem dropship. Jadi aku dikasih komisi gitu. Pusatnya yang ngemasin barangnya. Gitu loh Mas." Alisku bertaut. Baru tahu kalau selama ini ibu jualan online dengan sistem dropship. "Oh, bagus deh, jadi istri mandiri," ucap Bapak. "Iya Mas, semenjak kamu pergi aku bingung mau bagaimana. Akhirnya aku ikut temen jualan online kayak gini." Bapak hanya mengangguk tanpa bertanya lebih detail lagi. Aku yakin ibu tengah berbohong. "Mas, mau makan? Nanti aku ambilin." "Boleh. Ini Mas, aku cuma masak ayam goreng." "Enak terus ya, makanan enak udah kayak orang kaya," ucap Bapak. Ibu hanya tersenyum tipis menanggapi pujian Bapak. Bapak mulai melahap makanan yang diberikan ibu secara perlahan, tetapi tiba-tiba terhenti. "Sania, kenapa Mas? Kamu kasih makanan basi. Coba cium, basi bukan?" Bapak memberikan sepiring nasi beserta ayam goreng pada ibu. Ibu menciumnya. "Tidak Mas, coba Adrian cium." Aku meraih piring ini. "Iya, ini basi Bu. Ini makanan tadi bukan? Bukannya yang semalam sudah aku buang ya?" tanyaku. "Tapi bukan hanya ini aja Pak," ucapku. "Maksudmu Adrian?" tanya Bapak keheranan. Sebelum aku menjawab pertanyaan Bapak, ibu lebih dulu berbicara. "Adrian, kamu bicara apa? Kan kamu tahu sendiri Mas, Adrian anak yang rajin. Terkadang dia memilih memasak sendiri." Begitu jawab ibu. Aku menatap heran, mengapa ibu begitu pandai berbohong. Baru kali ini sikap ibu sangat berbeda. "Oh, baguslah. Jadi anak yang mandiri, tidak merepotkan orang tua. Dan Bapak juga sekarang gak judi lagi. Benar kata ibumu, judi itu haram," imbuhnya. "Kamu gak judi Mas? Bagus deh, judi itu uangnya gak berkah," timpal ibu. Bapak mengangguk. "Adrian, kamu masukin aja buat Bapak." "Bapak mau apa? Nasi goreng aja." "Ya." Aku hanya mengangguk, lalu berlalu menuju dapur. Ibu aneh, padahal dia lebih licik. Gumamku sembari menyiapkan bumbu untuk dimasak. Bagaimana kalau Bapak tahu soal asi sebenarnya? Aku takut sekali Bapak akan membunuh ibu. Tak banyak bicara saat memasak, ibu baik cepat, percepat saja. "Ini Pak," aku memberikan sepiring nasi goreng ini
pada bapak. Wah, ini baru enak tidak basi, ucapnya dengan menatap ke arah ibu. Padahal kan ayam punyaku nggak basi loh mas, timpal ibu. Ya mungkin sebelum kamu kasih ke aku, ucapnya sembari melap nasi goreng yang aku masak untuknya. Ya udah mas, aku istirahat dulu, capek bayinya nendang terus. Ibu berlalu meninggalkanku, bapak serta kedua adikku. Bapak kangen nasi Andrian. Sekarang dia udah nggak ada. Padahal dia kan mandiri banget jadi anak, nggak pernah ngerepotin orang tua, ucap bapak. Ya mau gimana lagi pak, ini udah takdir. Iya, sayang banget, baru pergi, di sini asik kecelakaan, imbuhnya. Iya makanya tadi bapak maksa buat ziarah hari ini, tapi ibu sepertinya capek, jadi ya sudahlah, besok saja. Aku hanya mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Kalaupun aku jujur, aku tahu ini risiko besar. Bagaimana ini? Besok Mas Bahar ingin berziarah ke makam Asih. Aku harus berbuat apa? Aku masuk ke kamar dengan pikiran kacau. Apa yang harus kau lakukan? Gumamku. Perutku mulai terasa sakit, seperti bayi yang kukandung memang sangat aktif sekali. Seringkali aku merasakan letih. Apa aku bilang aja kasih di kubur kampung itu? Tapi jika Mas Bahar tetap memaksa untuk pergi, orang-orang yang berada di kampung akan curiga padaku. Aku membatin. Otakku berputar bagaimana caranya menyembunyikan perbuatan kejiku. Mungkin hari ini aku akan pergi ke tempat TPU dekat sini. Ya, aku akan membuat makam palsu bertuliskan nama Asih, gumamku. Sekarang baru jam 11 siang. Nanti sajalah kalau jam 1 siang. Nanti aku alasan pergi ke rumah Puji untuk main. Pandai sekali diriku, saatnya sekarang tidur siang dan mimpi indah. Waktu terus menunjukkan pukul 1. Sesuai rencanaku, aku bergerak, segera bertindak. Mas, aku ingin pergi sebentar ya. Kamu jaga anak-anak di rumah, ucapku dengan menenteng tas kecil. Mau kemana sih siang-siang seperti ini? Tanyanya. Sepertinya ia akan melarangku untuk pergi. Aku mau ke rumah Bu Puji mas, pengen main aja, bosen juga di rumah, jawabku. Aku harap ia mengizinkan. Oh ya sudah, jangan lama-lama, ucapku. Aku hanya mengangguk lalu pergi. Aku harus pergi ke mana dulu? Ke TPU atau membeli batu nisan? Gumamku dengan menahan teriknya panas. Pergi beli batu nisan dulu kali ya. Yang penting ada patok bertulis Asih, gumamku sembari menekan ponsel untuk memesan sebuah taksi online. Setelah menunggu beberapa menit, taksi yang kupesan datang. Dengan Ibu Sania, mobil berwarna putih terparkir tepat di depan rumahku. Iya. Tanpa basa-basi, aku masuk dan memberitahu pada si sopir akan pergi ke sebuah tempat. Ada yang meninggal, Bu? Tanyanya sembari fokus mengemudi. Iya pak, jawabku pelan. Siapa Bu? Saudaranya? Tanyanya kembali. Sopir ini terlalu ingin tahu. Pak, mending fokus nyetir aja deh. Saya juga capek, jawabku sedikit jengkel. Iya Bu, maaf. Ini sudah sampai Bu, ucapnya. Ternyata hanya butuh waktu 15 menit saja. Baguslah, waktuku tidak terlalu lama untuk hal seperti ini. Pak, bisa tunggu nggak ya? Soalnya saya cuma sebentar. Bisa Bu, tapi ada ongkos tambahan, ungkapnya. Tenang aja, nanti saya bayar lebih dari ini. Tunggu ya Pak, aku terlalu masuk dan masuk ke sebuah toko. Pak, saya mau pesan kayu buat nisan, boleh tidak? Bertuliskan Asih binti Bahar, tanyaku kepada salah satu karyawan yang bekerja di sini. Bisa Bu, tapi hari ini pesanan sangat banyak. Tapi saya mau jadi sekarang Pak,
Tolong, nanti saya bayar 2 kali lipat. Aku mencoba membujuknya. Ya udah Bu, nanti saya coba dulu. Ibu tunggu dulu sebentar. Aku mengangguk dan menunggu untuk beberapa saat. Setelah setengah jam berlalu, lama banget. Kalau saja bukan Mas Bahar yang ingin bersiarah, aku tidak akan melakukan ini. Aku mengipas-ngipas tubuhku dengan telapak tangan. Ini Bu, sudah jadi. Asih binti Bahar kan? Wah, bagus. Langsung jadi ternyata. Bagus, makasih. Ini uangnya. Aku memberikan uang lembaran berwarna merah padanya. Ini kelebihan Bu. Tidak apa-apa, itu rezeki buat kamu. Kemudian aku kembali ke sopir tadi dan melanjutkan perjalanan menuju TPU terdekat dari rumahku. Bagaimana aku membuat galian, sedangkan aku tidak membawa cangkul? Gumamku seraya menatap tanah kosong di hadapanku. Aku mencoba mencari-cari di mana letak cangkul yang bisa digunakan warga untuk memakamkan jenazah. Aku menelisik dan mencari sebuah gubuk kecil yang biasanya digunakan untuk menaruh beberapa bunga. Ah, ini dia. Mumpung sepi, aku buat gundukan biar terkesan bahwa Asih memang dimakamkan di sini, gumamku. Aku memang berniat membuat gundukan yang lumayan jauh dari pandangan warga yang melintas di sini, agar mereka tak curiga kepadaku. Capek, perutku sakit, gerutuku. Perutku semakin membesar. Dokter bilang janinku kembar. Ah, sakit sekali. Sesekali aku menyeka keringatku yang mulai bercucuran membasahi wajah. Akhirnya jadi juga, sangat rapi, pandai sekali, sania batinku. Aku tidak perlu khawatir lagi tentang makam Asih, dan aku yakin Mas Bahar pasti percaya. Tapi pantanganku hanya satu, yaitu Adrian. Jangan sampai si bocah tengil itu memberitahu yang sebenarnya tentang ini. Bisa-bisa aku dijadikan dia tumbal pesugihanku selanjutnya. Hendak aku berbalik badan, datang seorang wanita yang hendak bersiarah. Aku segera menundukkan kepala. Aku takut dia mengetahuiku. Dia siapa? Gumamku. Sepertinya dia bukan warga sini. Segera aku meninggalkan tempat ini sebelum warga yang mengenalku mengetahui hal ini. Kamu lama banget, Sania. Ternyata Mas Bahar sudah menungguku di depan pintu. Iya Mas, keenakan ngobrol, jawabku. Kenapa tanganmu kotor? Matanya terfokus pada tanganku yang kotor karena tanah kuburan tadi. Ah, sial. Aku lupa membersihkannya tadi. Anu itu Mas, Bu Puji lagi bikin taman baru. Aku bantu nanam bunga tadi. Aku menjawab sedikit terbata-bata. Semoga saja ia percaya apa yang kukatakan. Oh ya sudah, cepat bersihkan. Wanita hamil harus jaga kebersihan. Jangan begitu, ucapnya. Iya Mas, baru kali ini aku takut dengan suamiku sendiri. Padahal biasanya aku yang lebih galak darinya. Ibu baru pulang, kok kayak gitu? Adrian pun sama seperti bapaknya, tengah menunggu pukulanganku. Gak usah banyak tanya, minggir, ibu mau bersih-bersih. Aku memalingkan pandanganku ke Adrian. Aku segera pergi kamar mandi dan membersihkan badanku. Setelahnya aku kembali ke ruang tengah. Kulihat Adrian tengah duduk dengan membaca buku. Adrian, ibu mau bicara. Aku duduk tepat di depannya. Bicara apa, Bu? Tanyanya polos. Kamu jangan sekali-sekali bicara tentang kematian Asih kepada siapapun, terutama Bapak. Aku mengancamnya agar ia takut kepadaku. Tapi shh, Asih sudah tidak ada di halaman belakang. Ibu sudah pindahkan dia ke tempat yang amat jauh. Dahinya mengenyit saat mendengar ucapanku. Maksud ibu? Asih di mana? Tanyanya dengan penuh penasaran. Kamu gak perlu tahu. Ini urusan ibu dan Asih adalah anak ibu. Jadi ini hak ibu. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Intinya, jangan sampai hal ini terbongkar karena mulutmu, Adrian, bisikku.
Ia menatapku dengan sorot mata yang tajam. Aku yakin sekali ia memikirkan aku adalah ibu yang kejam. Kalau bapak tahu bagaimana? Tanyanya. Bapak akan ibu bunuh dan kamu. Dan aku apa ibu? Ayo katakan. Aku tak mungkin mengatakan bahwa Andrian kujadikan tumbal. Tidak akan. Tidak jadi. Kamu akan jadi anak ibu satu-satunya. Jawabku singkat lalu meninggalkan yang tengah duduk tadi. Bu, jawab dulu. Teriakku menoleh untuk mengisyaratkan agar jangan berisik. Ada apa sih Andrian? Mas Bahar datang dari teras. Sepertinya ia mendengar teriakanku Andrian tadi. Adrian tuh pengen dimanja bapaknya kali. Iya kan Andrian? Ucapku dengan menatap sinis kepada bocah ini. Iya pak, mari duduk pak, timpalnya. Oh iya mas, besok kita jadi ke ziarah ya. Tapi kayaknya harus beli bunga dulu, ucapku pada Mas Bahar. Ya beli dulu besok aja sekalian, ini kan udah nanggung mau sore, takutnya udah pada tutup. Aku hanya mengangguk tanda mengerti, akhirnya berjalan dengan mulus. Kita tunggu besok bagaimana tanggapan dari Mas Bahar. Aku berharap dia tidak terlalu penasaran dengan makam palsu yang kubuat tadi. Dan semoga dia terlalu memperhatikan makam Asih. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu part 9. Ditunggu part selanjutnya. Oke.